Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan saya dapat berbicara menyampaikan gagasan penelitian yang telah kami lakukan di National Conference of Industry, Engineering and Technology, Politeknik Negeri Semarang. Izinkan saya, Arifin Muhammad Haryadi, mewakili tim riset fabrikasi dan karakterisasi material unsur, Yazid Zainur Isnen, Nur Husainah, Kamila Fatma Adira, Ana Muawanah, Hanifatus Sa'adah, dan Dr. Kartika Sari, MSI, untuk mempresentasikan paper hasil penelitian kami. Polusi suara merupakan salah satu permasalahan yang dialami manusia di beberapa wilayah. Hal tersebut dapat mengganggu dan mengurangi kemampuan pendengaran manusia. Material serat alam merupakan salah satu pilihan bijak sebagai solusi permasalahan tersebut. Contoh material tersebut adalah serat daun lidah mertua. Sejalan dengan permasalahan tersebut, jurnal kami menjelaskan sifat mekanik dan akustik komposit serat daun lidah mertua dengan serbuk gergaji sebagai peredam bunyi. Bunyi yang berasal dari kendaraan atau industri dapat menimbulkan masalah kebisingan sehingga mengganggu dan menurunkan kemampuan pendengaran manusia. Peredam bunyi merupakan salah satu usaha untuk mengurangi kebisingan. Penggunaan serat sintesis tidak ramah lingkungan menimbulkan banyak masalah limbah menumpuk dan sulit diurai. Serat alami dapat dijadikan alternatif pengganti serat sintesis karena memiliki keunggulan dapat terbiodegradasi, kekuatan dan ketangguhan tinggi, sifat termal yang baik, relatif murah, dan mudah didapat. Komposit dapat dijadikan sebagai bahan peredam bunyi karena mengandung filler sebagai penguat dan matriks sebagai pengikat. Beberapa contoh material komposit, yaitu serat daun lidah mertua dan serbuk gergaji, merupakan alternatif yang digunakan sebagai bahan peredam bunyi pada penelitian ini. Penelitian dimulai dengan menyiapkan bahan yang diperlukan. Pertama, serat daun lidah mertua dipotong kecil, kemudian ditimbang masing-masing bahan. Campurkan resin epoksi dengan hardener dan aduk hingga merata. Setelah itu, memasukkan serat daun lidah mertua dan serbuk gergaji yang sudah ditimbang, dan campur hingga homogen. Cetak komposit menggunakan tabung untuk pengujian serap bunyi dan menggunakan cetakan papan untuk pengujian impak. Setelah itu, ditekan menggunakan hydraulic press dan dikeringkan kompositnya. Pengujian koefisien absorpsi, bunyi, dan kuat pecah dilakukan sesuai standar ISO 11654 dan ASTM E23. Gelombang bunyi yang diserap oleh material mengakibatkan berkurangnya intensitas gelombang bunyi. Intensitas akibat penyerapan bunyi dinyatakan pada persamaan tersebut. Pada layar, di mana A adalah koefisien serap bunyi, I1 adalah intensitas sebelum melewati medium, I2 adalah intensitas setelah melewati medium, dan X adalah tebal sampel. Hasil pengujian menunjukkan koefisien absorpsi bunyi meningkat dengan bertambahnya konsentrasi serat. Koefisien serat bunyi akan dipengaruhi oleh banyaknya konsentrasi serat pada komposit. Komposisi konsentrasi tidak homogen menyebabkan sebaran filler dan matriks tidak merata, sehingga berdampak pada koefisien absorpsi bunyi. Hal tersebut menyebabkan adanya celah pada sampel, sehingga cenderung menghasilkan porositas yang besar atau kerapatan yang semakin kecil. Kandungan selulosa pada serat daun lidah mertua memiliki nilai 64% hingga 71%. Material yang mengandung selulosa memiliki daya serap yang baik terhadap bunyi. Karakteristik serat daun lidah mertua dan serbuk gergaji memiliki sifat fisik yang lebih berpori yang menyebabkan nilai koefisien absorpsi bunyi lebih tinggi. Kerapatan atau densitas adalah jumlah suatu zat pada unit volume. Semakin tinggi densitas benda, maka semakin tinggi massa setiap volume. Persamaan densitas sebagai berikut pada layar, di mana ρ adalah densitas, m adalah massa, v adalah volume, a adalah luas permukaan sampel, dan T adalah tebal sampel. Hasil densitas komposit serat daun lidah mertua dengan serbuk gergaji pada sampel A, B, dan C sebesar 0,568,
0,542 dan 0,49 gram per cm kubik. Gelombang bunyi akan merambat melalui pori-pori dalam komposit. Semakin tinggi nilai densitas, maka nilai koefisien absorpsi bunyi akan semakin rendah. Prinsip pengujian pecah adalah menghitung energi yang diberikan dari beban dan energi yang diserap oleh sampel. Energi kinetik maksimum terjadi ketika beban memiliki energi potensial, yaitu saat beban dinaikkan pada ketinggian tertentu. Kekuatan pecah dinyatakan pada persamaan pada layar, di mana IS adalah kekuatan pecah, ES adalah energi serap, dan A adalah luas permukaan. Hasil kuat pecah komposit serat daun lidah mertua dengan serbuk gergaji pada sampel G, H, dan I sebesar 3,262, 2,183, dan 2,373 Joule per milimeter kuadrat. Komposit serat daun lidah mertua dengan serbuk gergaji karena bahan bersifat getas dan memiliki kerapatan atau densitas yang lebih tinggi. Konsentrasi serbuk gergaji semakin tinggi menyebabkan kerapatan atau densitas pada sampel semakin tinggi, sehingga komposit tidak mudah mengalami keretakan. Kuat pecah terendah ditunjukkan pada konsentrasi serat lidah mertua dan serbuk gergaji yang sama besar. Penyebab kuat pecah rendah adalah void atau kekosongan celah pada ikatan setiap bahan yang mengakibatkan komposit lebih rapuh. Campuran konsentrasi komposisi tidak merata mengakibatkan void, sehingga ikatan antara filler dan matriks lebih lemah. Penelitian komposit serat lidah mertua dengan serbuk gergaji sebagai peredam bunyi diperoleh kesimpulan, antara lain, pertama, penambahan serat daun lidah mertua dan konsentrasi serbuk gergaji yang lebih rendah akan menurunkan koefisien serat bunyi komposit, namun nilai kuat pecah akan semakin meningkat. Yang kedua, semakin tinggi nilai densitas menyebabkan nilai koefisien bunyi semakin rendah dan nilai kuat pecah semakin tinggi. Yang ketiga, nilai koefisien absorpsi bunyi komposit serat daun lidah mertua dengan serbuk gergaji masing-masing sebesar 0,643, 0,711, dan 0,877. Nilai kuat pecah komposit serat daun lidah mertua dengan serbuk gergaji untuk sampel masing-masing sebesar 3,262 Joule per milimeter kuadrat, 2,183 Joule per milimeter kuadrat, dan 2,373 Joule per milimeter kuadrat. Berikut referensi yang kami gunakan sebagai pustaka kami. Terima kasih dari kami, sekian. Semoga penelitian ini dapat mengembangkan riset di bidang material, terutama bahan peredam bunyi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.